Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Lip dari cara mendownload, pengajuan license, pembuatan akun, dan cara penggunaannya. Lip sendiri itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain perancangan energi baik di tahun ke depan ataupun yang di belakang. Pertama, share screen dulu. Pertama kita harus ke pergi ke website lipnya yaitu lip.say.org. Lalu di situ kita di website ini kita diminta untuk eh, pembuatan akun, yaitu kita harus mengisi beberapa data seperti title, lalu ada first name, lalu ada last name juga. Lalu kita diminta mengisi email. Di sini untuk organization itu kita bisa diisi dengan nama universitas. Lalu di sini job title bisa dikosongkan, lalu kita harus mengisi alamat, city, province, lalu ada postal code sama dan lain-lain. Di sini disarankan untuk menggunakan email dari organisasi, atau kalau di sini saya konteksnya menggunakan email dari kampus karena lebih berpeluang untuk mendapatkan lisensinya. Lalu kita klik join lib. Setelah kita klik join lib, nanti akan terkirim ke email tersebut untuk masuk ke akun libnya, yaitu email address dan passwordnya. Nah, di sini kita sudah login ke website libnya. Untuk mendapatkan license, yang pertama kita harus mengisi profil yang ada. Nah, di sini kita harus mengisi profil, lalu setelah diisi, kita harus melampirkan foto, lalu ada student ID, dan di sini kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh libnya juga, seperti ini. Lalu kita juga akan diminta mengisi interest kita ke dalam bidang apa. Oh ini, di discussion-nya juga kita harus menceklis semuanya. Setelah itu, kita akan, setelah terisi profilnya lengkap semua, kita akan mengajukan license untuk software lab-nya, yaitu di sini dapat tersedia banyak pilihan license tergantung kebutuhan. Pada konteks ini, saya mengajukan license yang untuk akademik, validity 24 bulan, dan maksimal usersnya itu 5. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bisa apply license-nya. Setelah apply license itu, kita diminta menunggu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk mendapatkan ACC license-nya apa tidak. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, saya mendapatkan ACC dari LIP untuk license-nya. Setelah dapat license, kita diminta untuk mendownload aplikasi LIP-nya.
klik download di website libnya. Di sini sudah terdownload libnya. Kita akan mencoba mendownload softwarenya. Nah, di sini kita sudah prepare to install libnya. Next, accept, next, next. Sudah terinstall libnya. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi libnya untuk tata cara penggunaan lib. Nah, di sini aplikasi libnya sudah ada dan sudah terlicense. Jadi bisa digunakan. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian libnya, ke software libnya. Untuk menggunakan software ini, yang pertama kita harus ke new dulu untuk mengisi datanya. Di sini juga ada introduction untuk penggunaan libnya dari libnya sendiri.
Jadi untuk menggunakan lip ini, yang pertama kita menggunakan Freedonia karena Freedonia itu menyajikan template yang dibutuhkan untuk mempelajari project yang sedang saya kerjakan. Habis setelah itu kita masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini tersedia untuk settingan awalnya itu kita bisa melihat demand-nya, lalu transformation-nya, lalu cost-nya, energi efek ataupun non-energi efek. Tapi jika ingin ditambahkan seperti land use atau statisticalnya atau affordability analisisnya juga bisa. Nah, di setting juga kita bisa men-setting untuk skala apa eh, proyek yang akan kita kerjakan ini, perancangan energi untuk skala apa perancangan energi yang akan kita proyekkan ini. Di sini ada global, multinasional, nasional, subnasional, and undefined. Lalu kita bisa juga memilih negaranya di perancangan untuk perancangan energi di negara mana. Dalam konteks ini, dalam proyek ini saya menggunakan negara Indonesia. Nah, di sini saya pilihnya subnasional karena provinsi. Nah, kita masuk ke bagian years. Nah, di base year ini eh, tahun yang sekarang jadi first calculated year. Sedangkan first year skenario year itu tahun tahun berapa rancangan energi itu akan dimulai dalam proyek kali ini. Karena kan base yang saya gunakan itu RUPTL 2025 sampai 2034. Nah, untuk first skenario year-nya itu di tahun 2025, sedangkan base year itu di tahun 2020. Lalu untuk end year, karena kembali lagi karena data yang kita pakai RUPTL 2024 sampai 2035, end year-nya kita taruh di 2034. Salah. Nah, selain setting, di sini kita juga bisa menentukan skenario apa yang ingin kita pakai. Dalam konteks ini saya menambahkan skenario selain RUPTL yaitu green energy. Lalu ada fuels untuk melihat jenis energi apa yang akan digunakan. Nah, ada electricity, natural gas, gasoline, diesel, dan lain-lain untuk melihat jenis energinya. Lalu ada efek untuk melihat emisi yang dihasilkan juga seperti CO2, eh, lalu seperti CH4, dan lain-lain. Ini kita bisa tentukan. Lalu di sini ada units. Units itu untuk satuan apa yang ingin kita gunakan. Bisa dilihat dari units. Setelah itu kita masuk ke yang pertama. Eh, di sini ada file untuk menginput data yang akan kita gunakan untuk skenario itu. Pada proyek kali ini, kami hanya menggunakan demand dan transformation. Nah, di bagian demand ini juga ada subfilenya itu seperti household, industri, transport, dan komersial. Nah, ini nanti datanya akan kita input satu per satu. Begitu halnya juga di transformation. Kalau transformation ini lebih untuk pembangkit apa yang akan kita gunakan.
setelah menginput datanya, semua data sudah terinput sesuai dengan RUPTL ataupun skenario yang sudah kami inginkan, kita bisa melihat hasilnya di result di samping kiri. Nah, di sini kita bisa melihat result demand-nya. Terus kita bisa juga lihat tabel datanya, chartnya. Di samping kiri juga ada energi balance untuk melihat energi yang dihasilkan dan dikeluarkan. Di samping kiri juga bisa, setelah menginput data semuanya, kita juga bisa melihat hasil secara overviews. Di samping kiri, overviews. Nah, di sini kita bisa lihat electric capacity yang dihasilkan, electric generation, energi demand, dan lain-lain. Mungkin sekian. Selanjutnya, untuk penginputan data proyek yang akan saya kerjakan bersama teman saya akan dijelaskan oleh teman saya, Rais. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu simulasi Project Leap yang kami buat dengan tema eh, pengembangan kawasan di Provinsi Riau. Jadi pertama-tama kita harus menentukan data-data yang diperlukan. Yang pertama kita membutuhkan data yang diambil menggunakan RUPTL. Kita bisa lihat di dokumen RUPTL ini kita gunakan Provinsi Riau sebagai case yang kita kaji. Nanti di sini ada beberapa data dari 2024 sampai 2034. Yang pertama ada realisasi penjualan tenaga listrik, lalu dari sisi demand-nya itu ada jumlah pelanggan dari tiap tahunnya beserta total dan pertumbuhan pertumbuhan di sisi eh, demand berdasarkan beberapa pelanggan yaitu rumah tangga, bisnis, publik, dan industri. Lalu di sini ada beberapa kapasitas yang terpasang yang sekarang standby di Provinsi Riau dari mulai yang dipunyai oleh PLN, lalu ada yang dipunyai oleh IPP, lalu ada juga yang disewa oleh pihak swasta. Lalu selanjutnya setelah kita melihat dari kapasitas pembangkit existing ini ada skenario. Skenario perancangan ke depan dari pengembangan kawasan pembangkit. Ini ada rekapitulasi rencana pembangunan pembangkit. Ada dua skenario. Jadi di RUPTL ini ada skenario RE base dan skenario ARED. Jadi nantinya kita akan masukkan ini untuk skenario yang kita gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke lib. Kita masuk ke demand. Untuk template dari file ini sudah ada di libnya. Jadi kita bisa gunakan langsung. Jadi tidak mulai dari awal yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita masukkan dulu di main. Lalu kita masukkan beberapa domain yang kita gunakan dari rumah tangga, bisnis, publik, dan industri. Lalu kita masukkan untuk jadikan baseline yang kita gunakan yaitu rancangan di 2024. Kita masukkan datanya berdasarkan ROPTL, berdasarkan pelanggan di ROPTL di tahun 2024. Selanjutnya, setelah kita masukkan data,
Ini bisa juga kita masukkan berdasarkan demand cost-nya. Namun untuk case kali ini kita fokus ke demand dan supply. Ini kita masukkan dari sisi rumah tangga beserta total energinya. Total energi ini sama kita dapatkan di RUPTL. Selanjutnya, setelah kita memasukkan data-data dari setiap aspek dalam demand ini, lalu kita bisa langsung melihat berapa kebutuhan demand yang ada dalam baseline yang telah kita masukkan. Nah ini kita bisa lihat dari sisi tabel atau dari sisi grafik. Jadi sebelumnya kita akan dapat di data di 2024. Ini kalau yang ini itu adalah eh, perancangan ke depan. Nantinya kita masukkan di skenario. Oke, ini, setelah kita masukkan demand dari baseline kita, lalu kita masukkan di sisi pembangkitnya. Kita masuk di transformation, lalu electrical generation, lalu ke proses. Nah, untuk di proses sendiri ini, kita bisa menambahkan pembangkit yang kita yang ada di dokumen RUPTL, yaitu kapasitas pembangkit existing. Jadi kita masukkan dari pembangkitnya, dari kapasitasnya, bisa juga dari daya, neto, dan berapa jumlah unitnya. Setelah kita masukkan datanya, kita masukkan di sini. Jadi untuk data yang awal ini adalah kapasitas awal di tahun 2024. Setelah kita masukkan, kita masuk ke calculation. Kita bisa cek di sisi power generation. Kita ini bisa diatur ya untuk melihat dari sisi eh, unit yang kita gunakan dari grafiknya. Lalu di kanan ini kita bisa mengganti grafik-grafiknya mau dari sisi bauran area atau dari sisi warna juga atau dari sisi grafik batang atau sisi grafik lingkaran. Jadi ini untuk di tahun 2024 karena datanya baseline-nya cuman kecil. Jadi ini baurannya kita bisa lihat dari sisi PLTA, PLTG, dan seterusnya. Setelah kita memasukkan data baseline pertama, kita bisa melihat di energi balance. Kita lihat bahwa penyebaran dari demand dan energi yang digunakan ini untuk baurannya kita lihat. Jadi kita bisa melihat bagaimana menentukan apakah rancangan awal existing ini memenuhi requirement-nya atau kelebihan. Nanti kita bisa lihat penyebaran dari grafik yang ada di tahun 2024. Setelah ini kita lanjut ke pembuatan.
skenario. Jadi untuk proyek yang kita gunakan ada 3 skenario yang dibuat, yaitu berdasarkan RUPTL, lalu berdasarkan RUU Riau. Jadi kita membandingkan 3 skenario. Yang pertama kita masukkan di eh, RUPTL. Nah, untuk penyebaran datanya ini kita memasukkan dari dokumen RUPTL. Jadi kita lihat penyebaran dari proyeksi pembangkit, rancangan pembangunan pembangkit ke depan. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2026, lalu selanjutnya di tahun 2033 ini ada pemasangan pembangkit baru, yaitu PLTG dan PLTBG dan PLTS. Ini pun sama untuk rancangan yang kita lihat di RUPTL ini, untuk rancangan skenario ARED dan RE REBES ini, untuk pembangunannya skenario-nya sama. Jadi untuk nantinya di skenario kita cuma bisa langsung mengcopy datanya saja. Jadi lebih mudah. Untuk cara memasukkan data, kita bisa klik E, terus kita klik time series. Nah, ini kita bisa masukkan langsung data dari tiap tahunnya dan data tiap titik atau tiap tahunnya berapa kapasitas yang terpasang. Kita masukkan datanya dari PLTA, PLTG, PLTU, PLTD berdasarkan tahunnya. Lalu untuk demand sendiri kita masukkan juga data di skenario RUPTL ini. Kita lihat datanya ini kita masukkan berdasarkan RUPTL di dokumen. Nah, dokumen di sini kita masukkan saja dengan cara yang sama. Klik klik E ini lalu time series. Nah, ini kita langsung masukkan datanya tiap tahun dan value-nya. Oke, setelah kita masukkan dari sisi demand-nya, lalu dari sisi pembangkitnya berdasarkan RUPTL, lalu kita bisa lihat di calculation bagaimana penyebaran dari rancangan skenario RUPTL. Pada case yang kita gunakan ini, kita bisa melihat bahwa pembangunan pembangkit berdasarkan rancangan RUPTL dan untuk case yang eh, kami kaji yaitu juga berdasarkan dari sisi emisi. Ini baurannya dari sisi pembangkit yang menghasilkan emisi yang lebih besar. Salah satunya contohnya kita bisa lihat PLTG, PLTU, PLTD, PLTGU. Lalu ini di tabelnya dari eh, emisi per tahunnya ini meningkat. Setelah kita masukkan dari skenario yang RUPTL ini, lalu kita beralih ke skenario green energy. Kita masuk ke RU Riau dulu, berarti. Untuk skenario RU Riau ini berdasarkan dari keputusan Provinsi Riau. Jadi mereka membuat skema potensi energi terbarukan di tahun 2020. Jadi ada beberapa potensi, ada panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, dan laut. Berdasarkan potensi dan kapasitas yang nantinya akan dipasang. Kita masukkan skema ini ke skenario RUU Riau. Jadi kita bisa melihat bagaimana bauran energi yang ada dari baseline kita di 2024 dengan rancangan yang ada di RUU Riau ini. Kita masuk ke analisis lagi, lalu kita yang diganti adalah kapasitas pembangkit berdasarkan file dari keputusan Provinsi Riau. Sama, kita masuk di skenario
RU Riau, lalu masuk ke, nah ini kita masukkan, kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan data, kita klik save. Selanjutnya kita masuk ke calculation, kita masuk ke RUU Riau. Kita bisa lihat dari sisi demand-nya dulu di final energy demand. Kita bisa lihat bahwa penyebaran dari kebutuhan pasokan energi dari setiap tahunnya di skenario RUU Riau. Lalu selanjutnya untuk bauran dari energi pembangkit listrik di power generation. Ini kita bisa lihat, kita ganti dulu settingan unitnya. Jadi ini baurannya dari tiap tahunnya. Setelah melihat dari bauran energi yang dipasang dari skenario, kita bisa lihat dari emisinya. Untuk emisi meningkat dari tahun ke tahun. Setelah ini, kita beralih ke skenario yang terakhir, yaitu skenario green energy. Jadi skenario ini adalah menghilangkan pembangkit yang tidak ramah lingkungan ke energi renewable energy. Jadi untuk pembangkit-pembangkit seperti PLTU kita kosongkan datanya sehingga di kapasitas proses energi secara keseluruhan ini yang standby hanya di PLTA, PLTG, PLTS, PLTP, PLTP, dan eh, PLTAL. Setelah kita masukkan datanya, kita save lalu ke calculation lagi. Kita bisa melihat perbedaan data dari skenario sebelumnya sampai ke green energy. Kita bisa lihat bahwa untuk skenario green energy karena kita menggunakan renewable energy secara keseluruhan, dia dapatkan hasilkan emisi ya karbon dengan nilai nol. Selanjutnya kita masuk ke energy generation. Kita bisa melihat bauran dari energi yang digunakan dan kapasitas yang terpasang berdasarkan tahunnya. Ini dari sisi pembangkitnya. Setelah melakukan tiga skenario ini, lalu kita bisa bandingkan dari sisi emisi, dari sisi demand, dari sisi bauran energi, manakah skenario yang terbaik yang bisa diterapkan di kemudian hari. Lalu ini juga bisa kita lihat untuk overview dari secara keseluruhan. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.